Hai, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah perilaku organisasi. Saat ini kami akan membahas tentang materi emosi dan suasana hati. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Marin Selin Kristopalar dengan NIM 1906 1102 144. Nama saya Jai Tungka dengan NIM 1906 11012139. Nama saya Daniel Lengkong dengan NIM 1906 1102 128. Saya Gabriela Markus dengan NIM 1906 1102 135. Saya Jurgi Panguma dengan NIM 1906 1102 141. Emosi dan suasana hati. Menurut Stephen Robbins, afek adalah sebuah istilah umum yang mencakup beragam perasaan yang dialami orang. Afek sendiri adalah sebuah konsep yang meliputi baik emosi maupun suasana hati. Emosi atau emotion adalah perasaan-perasaan intens yang ditujukan kepada seorang atau sesuatu. Sedangkan suasana hati atau mood adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan seringkali timbul tanpa rangsangan konstekstual. Adapun emosi disebabkan oleh peristiwa spesifik. Emosi juga memiliki durasi yang sangat singkat. Emosi sendiri cenderung spesifik dan beragam. Contohnya seperti marah, takut, jijik, dan sebagainya. Emosi biasanya diikuti oleh ekspresi wajah. Emosi cenderung berorientasi kepada tindakan. Sedangkan suasana hati disebabkan oleh penyebab yang umum dan tidak jelas. Suasana hati bertahan lebih lama dari emosi secara umum. Suasana hati tidak diikuti oleh ekspresi wajah yang jelas, dan suasana hati cenderung kognitif. Oke, kita masuk ke dalam materi sumber-sumber emosi dan suasana hati. Yang pertama ada kepribadian. Kepribadian memberi kecenderungan kepada orang untuk mengalami suasana hati dan emosi tertentu. Contohnya, beberapa orang merasa bersalah dan merasakan kemarahan yang lebih mudah dibandingkan dengan orang lain. Sedangkan orang lain mungkin merasa tenang dan rileks dalam situasi apapun. Yang kedua, ada hari dalam seminggu dan waktu dalam sehari. Orang-orang cenderung berada dalam suasana hati terburuk itu pada awal minggu dan berada dalam suasana hati terbaik pada akhir minggu. Yang ketiga ada cuaca. Cuaca menjadi sebuah peristiwa yang luar biasa, sedikit berpengaruh terhadap suasana hati. Seorang ahli menyimpulkan bahwa berlawanan dengan pandangan kultur yang ada. Data ini menunjukkan bahwa ada orang-orang yang tidak melaporkan suasana hati yang baik pada hari cerah atau sebaliknya. Yang keempat ada stres. Sebuah penelitian menghasilkan pernyataan bahwa adanya peristiwa yang terus-menerus terjadi yang ditimbulkan oleh stres tingkat rendah menyebabkan para pekerja mengalami tingkat ketegangan yang semakin lama semakin sering seiring berjalannya dengan waktu. Yang kelima ada aktivitas sosial. Orang-orang dengan suasana hati positif biasanya mencari interaksi sosial dan sebaliknya. Interaksi sosial menyebabkan orang-orang mempunyai suasana hati yang baik. Jenis aktivitas sosialnya juga berpengaruh. Penelitian mengungkapkan bahwa aktivitas sosial yang bersifat fisik informal akan lebih diasosiasikan secara kuat dengan peningkatan suasana hati yang positif dibandingkan dengan kejadian-kejadian formal yang bersifat duduk terus-menerus. Yang keenam ada tidur. Kualitas tidur mempengaruhi suasana hati. Para sarjana dan pekerja dewasa yang tidak memperoleh tidur yang cukup melaporkan bahwa adanya perasaan kelelahan yang besar, kemarahan, dan ketidakramahan. Yang ketujuh ada olahraga. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa olahraga mampu meningkatkan suasana hati menjadi positif. Yang kedelapan ada usia. Suatu penelitian atas orang-orang yang berusia 18 hingga 94 tahun mengungkapkan bahwa emosi negatif tampaknya semakin jarang terjadi seiring bertambahnya usia seseorang. Yang kesembilan ada genre. Dalam perbandingan antar genre, wanita menunjukkan ekspresi emosional yang lebih besar dibandingkan pria.
Mereka mengalami emosi secara intens dan mereka menunjukkan ekspresi emosi positif maupun negatif yang lebih sering, kecuali kemarahan. Tetapi tidak seperti pria, wanita juga menyatakan lebih nyaman dalam mengekspresikan emosi dan mampu membaca petunjuk nonverbal secara lebih baik. Yang berikut ada suasana hati sebagai afeksi positif dan negatif. Salah satu cara untuk mengklasifikasikan emosi adalah tergantung positif atau negatifnya mereka. Afeksi positif sebagai suatu dimensi suasana hati yang terdiri dari emosi-emosi positif seperti bersemangat, kewaspadaan dan sangat gembira pada ujung tertinggi serta kebosanan, depresi dan kelesuan pada ujung terendah. Afektif negatif adalah dimensi suasana hati yang terdiri atas kegugupan, stres, dan kecemasan pada ujung tertinggi dan kepuasan, ketenangan dan kedamaian pada ujung terendah. Label yang digunakan adalah afeksi positif dan negatif yang merupakan suasana hati, bukan suasana hati positif atau suasana hati negatif. Emosi pekerja. Emosi pekerja adalah sebuah situasi di mana seorang pekerja menampilkan emosi yang diinginkan organisasi selama transaksi-transaksi interpersonal di tempat kerja. Acting permukaan. Acting permukaan adalah menyembunyikan perasaan di dalam dan menyembunyikan ekspresi emosional sebagai respon atas peraturan. Yang kedua, acting mendalam. Acting mendalam adalah mencoba untuk memodifikasi perasaan di dalam diri yang sebenarnya berdasarkan peraturan. Yang selanjutnya ada aplikasi-aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Yang pertama ada seleksi. Sampai pada hari ini, para pemberi kerja mempertimbangkan kecerdasan emosional sebagai sebuah faktor dalam rekrut karyawan. Pemberi kerja menggunakan ukuran-ukuran kecerdasan emosional untuk memperkerjakan seseorang. Yang kedua ada pengambilan keputusan. Perasaan dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Orang dapat membuat pilihan yang berbeda ketika mereka sedang marah dan tertekan dibandingkan ketika mereka sedang tenang. Orang-orang yang tertekan cenderung membuat keputusan yang lebih buruk dibandingkan dengan orang-orang yang bahagia. Hal tersebut disebabkan karena orang-orang yang tertekan dalam memproses informasi cenderung lebih buruk karena menimbang semua kemungkinan daripada hanya pilihan yang lebih mungkin diambil. Sebaliknya, emosi positif dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah serta dapat memahami dan menganalisis informasi yang baru. Kemudian, kreativitas. Orang-orang yang berada dalam suasana hati yang lebih baik lebih kreatif dibandingkan orang-orang yang berada dalam suasana hati yang buruk. Mereka menghasilkan lebih banyak ide dan orang lain berpikir bahwa ide mereka adalah orisinil dan mereka cenderung lebih mengidentifikasi lebih banyak pilihan kreatif terhadap masalah. Selanjutnya, motivasi. Pengaruh suasana hati dan emosi pada motivasi dan menyatakan bahwa organisasi-organisasi yang mempromosikan suasana hati positif di tempat kerja lebih berkemungkinan mempunyai angkatan kerja yang termotivasi atau lebih baik. Dan yang selanjutnya, kepemimpinan. Kemampuan seseorang untuk memimpin orang lain adalah sebuah kualitas fundamental yang dicari organisasi atau perusahaan dalam karyawan mereka. Para pemimpin yang efektif mengandalkan daya tarik emosional untuk membantu menyampaikan pesan-pesan mereka merupakan elemen yang penting yang membuat kita menerima atau menolak pesan tersebut. Nah, seorang pemimpin yang antusias dan aktif lebih memungkinkan untuk memberi energi pada bawahan-bawahan mereka dan menyampaikan rasa efektivitas, kompetensi, optimis, dan kegembiraan yang tentu saja membuat sebuah perusahaan lebih baik. Selanjutnya ada konflik antar personal, di mana keberhasilan seorang manajer saat mencoba menyelesaikan konflik
terutama ditentukan oleh kemampuan untuk mengenali emosi dalam konflik dan meminta pihak-pihak yang terlibat untuk mengendalikan emosi mereka. Yang selanjutnya ada negosiasi. Nah, negosiasi adalah sebuah proses emosional, suasana hati dan emosi bermanfaat di tempat kerja. Dalam proses negosiasi, emosi dapat merugikan kinerja seseorang negosiator kecuali jika ia mengekspresikan wajah palsu atau berpura-pura marah. Selanjutnya ada pelayanan pelanggan. Keadaan emosional seseorang pekerja mempengaruhi pelayanan pelanggan yang berpengaruh terhadap tingkat pengulangan bisnis dan tingkat kepuasan pelanggan. Dan yang selanjutnya sikap kerja. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang mempunyai hari baik di tempat kerja cenderung berada dalam suasana hati yang lebih baik di rumah pada malamnya. Begitupun sebaliknya. Meskipun orang-orang yang secara emosional membawa pulang pekerjaan mereka ke rumah pada hari berikutnya, pengaruh tersebut biasanya telah hilang. Dan yang terakhir yaitu perilaku menyimpang di tempat kerja. Nah, emosi-emosi negatif juga dapat membawa perilaku menyimpang di tempat kerja karena beberapa pengaruh atau dampak di tempat kerja yang berbeda-beda.